Rapat dengar pendapat umum antara Komisi 2 DPRD Bone bersama perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pergerakan Mahasiswa Islam PMII Bone digelar di ruang bangkar DPRD Bone, Jalan Perintis, Kecamatan Tanetiriatang Barat, Kamis 21 Agustus. Rapat tersebut membahas mengenai penolakan kenaikan pajak PBBP 2 di Kabupaten Bone. Rapat yang diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi itu berlangsung tegang. Perdebatan sengit sempat terjadi hingga akhirnya perwakilan HMI dan PMII memilih walkout meninggalkan forum. Ketua HMI Bone Andi Miftahul Amri saat dikonfirmasi tribuntimur.com menegaskan kekecewaannya terhadap DPRD yang dinilai tidak konsisten memenuhi janji. Menurutnya forum RDPU seharusnya sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya. Sementara itu Ketua Cabang PMII Bone Zulkifli juga melontarkan kritik keras. Ia menilai DPRD tidak serius menanggapi aspirasi mahasiswa karena baru merespon setelah aksi besar terjadi. Ia menambahkan keterlambatan itu justru menimbulkan kesan bahwa DPRD hanya ingin memperbaiki citra usai gelombang protes. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Bone Andi Idris Alang menyatakan pihaknya sudah berupaya memenuhi janji untuk menggelar RDPU. Menurutnya persoalan keterlambatan perlu dimaklumi karena padatnya agenda Dewan. Dirinya mengungkapkan alasan keterlambatan jadwal ialah lambatnya undangan yang masuk. Meski begitu, Idris Alang menegaskan bahwa substansi RDPU sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada. Di tanggal 12 Agustus, kami sudah menekankan bersama dengan Ketua DPRD bahwa kita akan laksanakan RDPU 2 kali 24 jam. Itu komitmen bersama dengan teman-teman masa aksi pada hari itu. Pada tanggal 12 Agustus akan dilaksanakan RDPU. Namun baru hari ini tanggal 21 baru dilaksanakan RDPU. Namun beberapa waktu itu tidak ada konfirmasi kita apa yang menjadi kendala sehingga RDPU hari itu 2 kali 24 jam tidak terlaksana. Kenapa baru terjadi bentrok masyarakat dengan aparat kepolisian baru dilaksanakan RDPU? Itu yang menjadi kekecewaan kita. Kalau dari PMI seperti apa? Saya juga ingin mengatakan bahwa kecewa terkait dengan sikap dari DPRD Kabupaten Bone. Karena apa? Pada saat kami melakukan aksi, ada pernyataan sikap menyetujui terkait dengan kenaikan PBB P2 ini. Namun kemudian ultimatum yang diberikan tidak ada respon dan bahkan tidak ada konfirmasi. Baru hari ini, pertanggal dan 9 hari setelah kami melakukan aksi, baru ada konfirmasi untuk melakukan RDPU. Makanya kami mengatakan jangan sampai DPRD Kabupaten Bone hanya ingin memperbaiki citra atas apa yang kemudian terjadi pada polemik kemarin pada aksi besar-besaran itu. Dan kemudian jika memang DPRD Kabupaten Bone serius terkait dengan ultimatum yang kami berikan baik dari PMI maupun HMI, tentunya mereka akan mengonfirmasi dan akan melakukan RDPU per 2 kali 24 jam seperti apa yang kami ultimatumkan pada saat aksi demonstrasi. Apa yang harus dievaluasi setelah ada kejadian kemarin dan pemerintah memutuskan untuk menunda dulu kenaikan PBB? Apa yang menjadi bahan evaluasi ini dari teman-teman PMI ini kepada pemerintah maupun DPR merespon sekaitan dengan tuntutan aksi mahasiswa ataupun masyarakat Bone? Apa yang harus menjadi pembelajaran ke depan? Seharusnya kemudian yang menjadi pembelajaran bukan hanya kami yang melakukan aksi maksa demonstrasi, tapi pemerintah daerah pun maupun DPRD Kabupaten Bone harus melihat bahwa apa yang menjadi kebijakan yang dibuat sangat merugikan masyarakat. Itu yang menjadi sebenarnya poin. Dan seandainya kebijakan ini tidak dibuat dan tidak disepakati baik dari pansus maupun paripurna, gejolak yang terjadi pada kemarin, aksi besar itu tidak akan terjadi. Seharusnya memang ada keseriusan di sini, baik dari pihak DPRD memperhatikan atau dalam pengawasannya ke pemerintah daerah Kabupaten Bone. Dan kami ada indikasi bahwa seandainya tidak ada gejolak besar-besaran, banyak korban yang terjadi pada saat aksi besar, mungkin saja kebijakan ini tetap berlanjut tanpa adanya konferensi pers. Dievaluasi oleh Bupati Adinda. Baik, saya sedikit menjelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada undang-undang pemerintahan daerah, Bupati dan DPR itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berarti yang harus dievaluasi adalah hubungan koordinasi yang baik, karena kemarin kita lakukan aksi demonstrasi, Ketua DPR mengatakan dan beberapa anggota DPR mengatakan tidak ada koordinasi. Maka itu yang harus dievaluasi, koordinasi dan baik. Karena dalam sistem pemerintahan adalah DPRD dan pemerintah Kabupaten Bone adalah satu kesatuan. Bahwa melihat dari gejolak ini adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bone harus cepat merespon dengan kondisi sosial yang ada. Jangan sampai ini bukan persoalan jangan sampai lagi. Ini sudah terjadi,
sudah benturan masyarakat dan kita telah melakukan aksi berjilid-jilid, baru ujung-ujungnya juga ditunda. Jadi harus bagaimana pemerintah ini cepat respon dan tanggap terhadap ini. Ini sudah ada korban jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PMI, jangan sampai ini ada indikasi bahwa DPR akan memperbaiki setelah adanya korban seperti ini. Terakhir, pengawalan sekaitan dengan penarikan SPPT dan penundaan ini, apa yang harus ditegaskan kembali nih? Saya harap untuk kemudian pengawalan ini ada surat edaran maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Bone, dan juga kemudian SPPT yang terbagi untuk cetakan kedua, saya harap ada konfirmasi pengembalian pembayaran bagi masyarakat yang terlanjur membayar. Begitu. Ya. Ini bagaimana? Untuk persoalan itu saya sependapat dengan Ketua PMI bahwa harus ada secara administrasi yang jelas terkait penundaan kenaikan PBB P2, dan juga masyarakat yang telah membayar itu juga harus memiliki kejelasan. Mungkin itu. Iya. Seperti mengambil sikap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.